Jadi ketebalan kedua sabuk Van Allen ini adalah 53.316 km guys. Dengan data fakta tersebut, bagaimana mungkin seorang astronot dapat sampai ke bulan dan tetap hidup saat melewati radiasi yang tidak terukur secara pasti dan sangat berbahaya bagi manusia? Hai guys, ketemu lagi dengan DRC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ica yakin kalian pasti takjub waktu dengar ada manusia yang berhasil mendaratkan kakinya di bulan. Takjub kan? Ica juga sama. Jangan-jangan kalian punya cita-cita jadi astronot juga nih. Gimana ya seandainya kalau pendaratan di bulan itu ternyata hoax, palsu, kita dibohongin. Ya emang sih ada rekaman video sama foto, tapi emangnya kalian percaya 100%? Karena ada teori-teori membahas kejanggalan pendaratan manusia di bulan. Dan ini teori-teori ini jarang banget ada yang bahas. Kita bahas yuk. Tapi sebelumnya buat kalian baru gabung dengan di channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Pendaratan di bulan itu diklaim terjadi pada masa perang dingin antara Amerika dengan USSR. Kalau sekarang itu Rusia lah ya guys. Jadi perang dingin itu seumpama kalian sama teman kalian tuh di depan sok-sokan baik, tapi di belakang ternyata kalian saling nusuk. Nah, yang menjadi salah satu jalur perang dingin antara kedua negara ini adalah space race. Space race adalah upaya dari kedua negara ini untuk menjadi yang paling maju di bidang teknologi, inovasi, dan eksplorasi ruang angkasa. Dan ternyata pemenang dari space race ini adalah USSR alias Rusia dengan mengirimkan Yuri Gagarin pada tanggal 12 April tahun 1961. Yuri Gagarin merupakan astronot asal Rusia yang menjadi manusia pertama yang berhasil sampai keluar angkasa, bukan ke bulan. Karena melihat USSR berhasil mengirimkan manusia keluar angkasa, Amerika panas lalu berencana membuat gebrakan yang spektakuler dengan mengirimkan manusia ke bulan. Dan benar saja, tanggal 21 Juli tahun 1969, Amerika mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Buzz Aldrin ke bulan menggunakan Apollo 11. Jadi intinya, orang yang pertama kali pergi keluar angkasa bukanlah Neil Armstrong, tetapi Yuri Gagarin dari Rusia. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin adalah orang yang pertama kali mendaratkan kaki di bulan. Kata mereka loh ya, misi pendaratan di bulan oleh Amerika ini dilancarkan oleh NASA. Jadi NASA itu merupakan badan antariksa asal Amerika. NASA dengan dokumentasinya, foto, video, meyakinkan banyak orang bahwa Amerika lah negara yang pertama kali berhasil mendaratkan manusia di bulan. Namun dengan banyaknya bukti yang disodorkan oleh NASA tidak membuat masyarakat 100% percaya. Bahkan masyarakat Amerika sendiri banyak kok yang gak percaya. Sebuah buku yang berjudul We Never Went to the Moon atau Kita Tidak Pernah Pergi ke Bulan diluncurkan oleh penulis asal Amerika bernama Bill Kaysing pada tahun 1976. Dalam bukunya, Bill Kaysing memaparkan kejanggalan-kejanggalan pendaratan manusia pertama ke bulan oleh NASA berdasarkan bukti-bukti yang dirilis oleh NASA sendiri. Jadi menurut Bill Kaysing, pendaratan di bulan oleh NASA ini adalah sebuah kebohongan. Dia menjabarkan kebohongan tersebut dalam 12 bab penjabaran tentang latar belakang kebohongan NASA secara umum dan menjelaskan kejanggalan-kejanggalan misi Apollo 11 secara khusus. Setelah buku karya Bill Kaysing terbit, banyak buku-buku dan situs-situs serupa yang membahas tentang teori konspirasi kebohongan NASA. Salah satunya adalah Moon Truth karya J.W. Adam. Walaupun muncul buku-buku dan situs-situs yang membela NASA, tetapi tidak sebanyak yang membela teori konspirasinya. Contohnya jejak sepatu Edwin Aldrin. Jadi dalam dokumentasinya NASA merilis foto jejak sepatu Edwin Aldrin di permukaan bulan yang sangat jelas. Dalam foto tersebut tampak jelas jejak kaki sedalam kurang lebih 0,5 cm sampai 1,5 cm. Dan saking jelasnya sampai terlihat jelas serat-serat sepatunya guys. Ya memang sih kalau dilihat-lihat seperti jejak kaki pada umumnya. Tapi yang menjadi pertanyaan pertama pada teori konspirasi ini adalah bagaimana mungkin permukaan bulan yang tidak terdapat air sedikit pun bisa menghasilkan struktur permukaan yang lembut pada jejak kaki. Karena seperti yang kita pahami ya guys, jejak pada suatu permukaan hanya bisa dihasilkan pada permukaan yang lembab dan lunak. Sebagai contoh, kalau kita jalan di pantai itu pasti akan meninggalkan jejak kaki karena struktur pasir di pantai itu lembab dan lunak. Tapi beda ceritanya kalau kita berjalan di padang pasir yang kering dan gersang, pasti tidak akan meninggalkan jejak kaki yang sempurna. Pertanyaan kedua nih, bagaimana mungkin bisa menghasilkan jejak kaki yang begitu dalam dengan gravitasi bulan yang hanya 1,23% dari gravitasi bumi?
Jadi artinya jika seseorang itu di bumi memiliki massa berat 100 Newton, di bulan ia hanya memiliki massa berat 16 Newton saja. Jadi gimana kira-kira guys? Dengan gravitasi yang rendah kok bisa menghasilkan jejak kaki yang dalam itu? Lalu sebenarnya karakter permukaan bulan itu seperti apa ya guys? Apakah berpasir, berkerikil batu, atau seperti tanah ya? Walau bagaimanapun juga dari ketiga karakter tersebut, mungkinkah bisa meninggalkan jejak saat kondisinya kering tanpa air? Sebenarnya akan menjadi keyakinan 100% jika ada video pembuktian gravitasi dengan menggunakan benda-benda di permukaan bulan. Seperti contoh dengan melempar batu-batuan, menendang, atau mencongkel permukaan bulan yang seperti pasir tersebut. Seandainya semua itu dilakukan, maka akan terlihat pasir-pasir itu berhamburan dengan gravitasi yang rendah. Karena tentu saja pasir maupun bebatuan akan sulit dimanipulasi. Berbeda lagi dengan astronot yang mungkin saja menggunakan tali untuk melayang-layang di udara. Dalam foto dokumentasinya NASA, nampak jelas tidak ada bekas pendaratan lunar lander pada permukaan bulan. Lunar lander ini merupakan modul yang digunakan astronot Apollo 11 untuk mendarat dan meninggalkan bulan. Hal ini berbanding terbalik dengan jejak kaki yang ditinggalkan oleh astronot. Kalau dipikir-pikir, ya juga ya, lunar lander yang jauh lebih berat tidak meninggalkan jejak pada permukaan bulan. Sedangkan astronot yang jauh lebih ringan malah meninggalkan jejak sepatu yang jelas dan dalam. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis kolom komentar ya. FYI ya, semburan energi dari lunar lander ini bisa mencapai 10.000 pound. Sebuah energi besar yang bisa membuat kawah di bawahnya. Seperti halnya helikopter yang mendarat di padang pasir, pasti akan tercipta kawah dan menimbulkan badai pasir kecil. Tentu saja semua itu menjadi pertanyaan dong. Apakah lunar lander benar-benar dari bulan? Atau sebenarnya lunar lander ini hanya ada di set studio? Dari semua dokumentasi yang dirilis oleh NASA, salah satu hal yang menjadi sorotan para pengamat astronomi adalah tidak adanya bintang di langit bulan. Yang terlihat hanya kegelapan yang pekat. Padahal menurut ahli, seharusnya di sana itu bintang bisa terlihat dengan jelas, mengingat tidak adanya atmosfer di bulan. Jadi seharusnya tidak ada penghalang bagi cahaya bintang untuk terlihat dari bulan. Walaupun ada yang menyanggah bahwa astronot datang ke bulan tidak untuk memotret bintang, dan kamera yang digunakan sudah disetting dengan eksposur rendah agar permukaan bulan terlihat dengan jelas. Namun tetap saja menimbulkan sebuah pertanyaan yang besar. Apakah kamera yang saat itu digunakan sudah secanggih itukah sehingga bisa disetting sedemikian rupa seperti kamera zaman sekarang? Dan FYI, kamera yang digunakan saat itu adalah kamera Hasselblad guys. Kenapa menggunakan kamera Hasselblad? Karena kata mereka, kamera Hasselblad ini memiliki kemampuan yang tak dibatasi oleh film seluloid, yang artinya bisa mengakomodasi keinginan mereka. Nah guys, ini adalah teori pamungkas yang menjadi bukti bagi mereka yang percaya pendaratan manusia di bulan. Mustahil manusia saat itu bisa sampai dan menginjakkan kakinya di bulan. Van Allen sendiri istilahnya sebagai perisai bumi, dan radiasi Van Allen adalah radiasi yang mengelilingi bumi hasil dari medan magnet kutub bumi. Diketahui pada saat itu ada dua sabuk Van Allen yang berada pada ketinggian 1.000 sampai 60.000 km dari permukaan bumi. Yang pertama adalah sabuk Van Allen dalam yang terbentang sepanjang 0,1 sampai 1,5 jari-jari bumi atau 637 km sampai 9.556 km dari permukaan bumi. Yang intinya ketebalan sabuk Van Allen pertama adalah sepanjang 8.919 km. Sedangkan yang kedua disebut sabuk Van Allen luar yang membentang 3 sampai 10 jari-jari bumi atau 19.113 km sampai 63.710 km dari permukaan bumi. Yang artinya ketebalan sabuk Van Allen yang kedua adalah 44.597 km. Jadi ketebalan kedua sabuk Van Allen ini adalah 53.316 km guys. Dengan data fakta tersebut, bagaimana mungkin seorang astronot dapat sampai ke bulan dan tetap hidup saat melewati radiasi yang tidak terukur secara pasti dan sangat berbahaya bagi manusia? Jika kita asumsikan kecepatan pesawat ulang-alik sebesar 1.000 km per jam, maka membutuhkan waktu sekitar 53 jam 8,6 menit atau sekitar 2 hari untuk melewati sabuk Van Allen. Itu pun kalau benar-benar menggunakan kecepatan 1.000 km per jam. Kalau tidak, tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama kan? Bayangkan manusia apakah bisa bertahan pada radiasi selama 2 hari? Nah guys, ada satu hal lagi yang menurut Ica tuh perlu dibahas. Seperti yang kita ketahui, jarak bumi ke bulan itu sejauh 384.400 km. Itu pun diukur berdasarkan bayangan bumi terhadap bulan yang bisa saja benar, bisa saja salah. Lalu bagaimana NASA memperhitungkan semua itu terkait logistik dan bahan bakar, sedangkan jaraknya sendiri tidak diketahui secara pasti? Oke, anggap saja jarak itu adalah benar. Tapi sebenarnya jarak itu adalah jarak rata-rata. Karena ada kalanya posisi bulan mendekati bumi dan ada kalanya posisi
posisi bulan jauh dari bumi, dan diyakini orbit dari bulan itu berbentuk elips. Jadi kalau kalian lihat ada fenomena supermoon yang bulannya terlihat besar, itu karena posisi bulan berada dekat dengan bumi. Terus kenapa sih jarak perlu dibahas? Menurut para ahli, jarak ini ada hubungannya dengan desain pesawat dan roket yang akan digunakan, karena ada hubungannya dengan logistik dan bahan bakar yang akan dikonsumsi. Jika jarak yang ditempuh ini adalah jarak terjauh, otomatis logistik dan bahan bakar yang digunakan tidak sedikit. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan nih, apakah ukuran pesawat dan roket yang digunakan dalam misi Apollo 11 sudah sesuai dengan jarak tempuh? Harusnya hal ini bisa dijelaskan oleh NASA ya, karena untuk menghapus segala keraguan dan meyakinkan bahwa manusia benar-benar mendarat di bulan dalam misi Apollo 11 pada tahun 1969. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa manusia benar-benar mendarat di bulan? Atau kalian tidak percaya dan mengiyakan teori-teori ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Thank you.